Recording in progress. Wala Wala haula haula wa wala illa quwwata billah. illa billah. Amma ba'du. Amma ba'du. Bapak Ibu Bapak yang Ibu yang mulia, hamba-hamba Allah hamba yang Allah yang Allah Allah Subhanahu. Subhanahu wa ta'ala, Kita mulai kajian kajian pada pagi hari ini dengan dan diawali diawali dengan surat surat Fatihah. Fatihah. Al-Fatihah dengan niat Fatihah dengan niat mudah-mudahan Allah mengampuni Allah mengampuni segala dosa kita, Allah mudahkan mudahkan segala urusan kita. Allah Allah memberikan memberikan rezeki yang cukup rezeki yang buat cukup kita. Allah bimbing kita bimbing kita ke dalam yang diridhai dan Allah wafatkan Allah kita wafatkan dalam keadaan keadaan khatimah khatimah ala ala hadiniyah diniyah salihah salihah fatihah. fatihah. A'udzu A'udzu billahi billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim alaihim ghairil ghairil maghdubi maghdubi 'alaihim alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya, yang maha sempurna, yang maha pengasih, maha penyayang kepada kita semua. Allah berikan nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa berkumpul di Zoom meeting pada pagi hari ini dalam rangka memberikan saling nasihat menasihati, saling mengingatkan dalam kebaikan, mudah-mudahan saling mengingatkan akan kita semua ada satu yang tujuan hidup kita, tujuan kehidupan kita di dunia ini, yaitu untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang mulia, Bapak Ibu hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya pengen berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada Bapak Ibu semua agar kita berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan Allah golongkan kita ke dalam hamba-hambanya yang bertakwa. Minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Tema kajian pada pagi hari ini kita mencoba untuk berangkat daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Kita sebagai manusia, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang sudah berada di alam yang ketiga. Dua alam yang sudah kita lewati. Yang pertama alam arwah, di mana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam arwah. Allah berfirman Al-Quran menanyakan kepada kita semua waktu di alam arwah, alastu bi rabbikum? Jawabannya qalu bala.
Ketika Allah menanyakan kepada kita semua di alam arwah, walaupun kita waktu itu enggak merasa, sekarang enggak merasa, tapi dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa Allah menanyakan kepada kita semua pada di alam arwah, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian, Rabb kalian? Qalu bala, kita semua menjawab betul ya Allah, engkau adalah Rabb kami. Rabb kami, kata-kata Rabb di sini adalah yang menciptakan kita, yang mengurusi kita, yang memberikan rezeki kepada kita, dan yang memberikan apa-apa yang menjadi kebutuhan kita semua. Kemudian setelah alam arwah, kita masuk kepada alam rahim yang sudah kita lewati. Di alam rahim, kurang lebih 9 bulan, kita di alam ar-rahim, kita belum bisa melihat di situ, belum bisa berbicara selama 9 bulan. Kemudian kita dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam rahim masuk ke dalam alam dunia ini. Di dunia ini yang lebih luas daripada alam rahim berlipat-lipat kali lipat luasnya. Kemudian di alam dunia ini kita diciptakan oleh Allah SWT dengan bentuk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan penciptaan tersebut, Allah bekali kita dengan potensi-potensi kebaikan, potensi ketauhidan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan, yuladu 'alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu bukan kertas putih, bukan. Tetapi fitrah itu adalah kesucian yang dibekali dengan ketauhidan, yang dibekali dengan potensi-potensi kebaikan. Kemudian fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi. Maka kedua orang tualah yang akan menjadikan dia Yahudi ataupun Nasrani. Peran daripada orang tua yang akan menjadikan anak itu apakah bisa menjaga kefitrahannya atau berubah menjadi Yahudi atau Nasrani. Kita lahir di dunia sudah tadi bukan Pak Hari tahun 66, saya 73, beda dikit dengan Pak Hari. Dan ibu-ibu sekalian, sudah kita rasakan berapa tahun kita hidup di dunia ini. Terasa sebentar kayak baru kemarin gitu ya. Terasa baru kemarin kita ibu-ibu, bapak semua sekolah di SMA Budi Utomo, seakan-akan baru kemarin, belum lama sekali. Yang sudah lewat perasaannya cepat sekali. Dunia berputar dengan cepat. Maka di dalam kita hidup di dunia ini dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Kita hidup di dunia ini dicoba oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Untuk Allah mengetahui siapa yang terbaik amalnya. Ayyukum ahsanu amala. Diuji dengan kekayaan, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan jabatan, diuji dengan berbagai macam ujian. Oleh karena itu, kita berusaha untuk menjadi khairun nas. Kita berusaha untuk menjadi manusia yang terbaik dengan memberikan manfaat kepada yang lain. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan memanfaatkan orang lain, bukan. Bukan memanfaatkan orang lain, tapi memberikan manfaat kepada orang lain. Potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita, bagaimana agar bisa dimanfaatkan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Tentu diri kita juga perlu untuk mendapatkan manfaat diri kita sendiri, kemudian memberikan manfaat kita kepada keluarga kita, orang-orang dekat kita, kemudian kita memberikan manfaat kepada orang lain dengan berbagai macam kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kullun ya'malu ala syakilatihi. Setiap manusia berusaha, beramal, berbuat dengan bakat-bakat yang Allah berikan kepada manusia itu. Bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Karena yang namanya kebaikan itu bukan hanya satu, tetapi sungguh banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Bagaimana kebaikan itu bisa dimanfaatkan. Dan itu juga termasuk bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tugas kita di dunia disebutkan di ayat lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bentuk ibadah ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Mahdhah artinya yang ada syarat dan rukunnya. Itu ibadah mahdhah namanya. Salat, zakat, puasa, haji, ibadah mahdhah. Adapun menolong orang lain, berbuat kebaikan untuk orang lain, itu termasuk ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang luas maknanya. Yang bisa dilakukan dengan bagaimana tipe-tipe manusia yang banyak itu. Kita berusaha untuk di dalam dunia ini menjadi manusia yang terbaik dengan memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Dengan potensi-potensi yang kita punya. Dengan potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita. Yang masing-masing potensi tentunya, beragam potensi tentunya tidak sama. Dan memang itu keragaman manusia. Hingga manusia dikatakan makhluk sosial yang saling membantu, yang saling tolong-menolong. Kita berusaha untuk itu. Ketika kita di dunia, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain, juga tentunya kepada diri kita sendiri. Yang merupakan
bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini adalah perjalanan yang sangat singkat kalau dibandingkan dengan akhirat. Kita bandingkan dengan alam rahim. Alam rahim cuma 9 bulan kita dalam kandungan ibu kita. Kemudian kita keluar dari alam rahim, kita hidup lebih lama lagi daripada hidup di alam rahim. Setelah alam rahim kita masuk kepada alam akhirat, yang dimana disebutkan di dalam surat Sajdah, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Tunggu kehidupan yang abadi di akhirat. Seandainya dibandingkan dengan kehidupan di dunia, kehidupan di dunia hanya sementara kalau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Bagaimana kita menyikapi kehidupan di dunia ini agar menjadi manusia yang terbaik? Yang pertama, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu orang asing. Orang yang aneh, orang yang tidak dikenal oleh manusia, orang asing. Kok asing? Iya. Sebagaimana dulu Islam datang asing ketika orang-orang di Mekah, orang-orang musyrik menyembah berhala. Islam datang untuk menyembah Allah yang satu. Aneh bagi orang-orang pada saat itu. Begitu juga pada zaman sekarang, ketika orang-orang sudah biasa dengan kebohongan, kemudian ada orang yang jujur, dikatakan orang asing, orang aneh. Gitu. Kenapa nggak mau berbuat umum gitu? Punya prinsip untuk menjadikan orang asing. Gitu. Nggak apa-apa, ini ajaran agama kita untuk berbuat jujur. Nggak apa-apa walaupun orang-orang biasa dengan kebohongan. Walaupun orang-orang biasa dengan kemaksiatan. Kami berpegang dengan agama kami bahwa kami belajar jujur. Belajar untuk berbuat jujur. Ka'annaka gharibun. Jadi ajaran Islam yang bagus ketika diterapkan pada masyarakat yang pada umumnya tidak bagus, maka yang bagus itu dianggap sebagai orang asing. La ba'sa, tidak apa-apa. Ka'annaka gharibun. Au abirus sabil. Atau sebagai orang yang berjalan, melaksanakan perjalanan. Kita judulnya seakan-akan kita orang yang melintas. Orang yang berjalan. Maksudnya berjalan, tentu perjalanan ada awalnya dan ada akhirnya. Kita datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di dunia ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan keinginan kita, bukan. Kita berjalan di dunia, kita berada di dunia ini adalah kehendak Allah. Bagaimana Allah berkehendak agar kita bahagia? Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Wa mallahu yuridu zulma lil ibad. Allah tidak pernah menganiaya hambanya. Tetapi hamba itu sendiri yang menganiaya diri sendirinya dengan tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi kita berada di dunia ini, kita atas kehendak Allah, bukan keinginan kita. Bagaimana agar kita bahagia? Tentunya kita berusaha
untuk menjalankan perintah-perintahnya Allah dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah agar kita hidup bahagia di dunia. Dibimbing, Allah datangkan Rasul, Allah datangkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita di dunia ini. Supaya kehidupan kita selamat di dunia sampai ke akhir. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Seakan-akan kita di sini melintas, orang yang berjalan. Kita awalnya berjalan datang dari Allah dan kita nantinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu perjalanan ini ada yang dituju, ada yang didapat dalam perjalanan ini, bukan perjalanan kosong, bukan. Ada tujuan dan sesuatu yang didapat. Apa yang harus didapat di perjalanan kita ini untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan di surat Al-Kahfi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah sebagai Rabb-Nya, falya'mal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dengan beramal saleh, bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh yang dimaksud tadi ada ibadah yang mahdhah, ada ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah yang tidak memakai syarat rukun dengan memberikan manfaat kepada orang lain, itu juga termasuk amal soleh yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang berbuat baik, maka sebenarnya perbuatan itu baik untuk sendiri. Ketika seseorang menolong orang lain, sebenarnya dia menolong diri sendiri. Barang siapa yang membantu orang lain, maka sebenarnya dia membantu diri sendiri. Mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan Allah akan datang kepada seseorang jika seorang itu menolong kepada saudaranya. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Kemudian sikap hidup dalam menyikap kehidupan kita agar menjadi orang yang terbaik adalah yang kedua adalah berusaha menghindari yang namanya dosa. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dharu zahiral ismi wa batinah." Hendaklah tinggalkan perbuatan dosa, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Kita berusaha untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran kita hidup di dunia ini. Karena ketika melakukan pelanggaran, maka yang sakit atau yang mendapatkan siksa adalah diri kita sendiri. Jangan sampai menjerumuskan diri kita sendiri kepada kesengsaraan dengan melakukan pelanggaran kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semua apa yang Allah berikan kepada kita ini, Allah sediakan, Allah cukupkan rezekinya, Allah cukupkan fasilitasnya kepada kita ini untuk bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain. Wa dharu zahiral itsmi wa batinah. Jauhi perbuatan dosa baik yang nampak maupun yang tidak nampak untuk kebaikan kita sendiri. Gitu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjadi manusia banyak ya. Di mana-mana kalau kita berusaha ya untuk melakukan kebaikan, insya Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak perbuatan baik yang ada di dunia ini yang apa yang dapat kita lakukan untuk diri kita, untuk bisa menolong kepada orang lain. Kemudian sikap kita hidup di dunia untuk bisa menjadi manusia yang terbaik adalah kita berusaha di dalam kehidupan kita ini berusaha. Ya, berusaha untuk apa yang Allah berikan kepada kita, suatu kelebihan yang Allah berikan kepada kita, kita berbagi kepada orang lain. Sekedar contoh, ada orang yang Allah berikan kelebihan, dia meneliti arus listrik. Beliau meneliti arus listrik untuk bisa bermanfaat kepada orang lain. Dengan apa? Orang itu meneliti, melihat ketika Jepang membuat alat kesehatan dengan listrik. Ketika Jerman membuat alat kesehatan dengan listrik, beliau melihat berarti listrik bermanfaat. Maka beliau penelitiannya itu menemukan bahwa ternyata di tubuh manusia ini yang sempurna yang telah Allah ciptakan ternyata lebih dahsyat daripada alat yang diciptakan oleh Jepang. Beliau menemukan pengobatan dengan bioelektrik. Bio itu adalah makhluk hidup, elektrik itu dengan menggunakan perantara listrik. Saya ketemu dengan beliau dengan alat ini ketika kurang lebih 2 bulan yang lalu, ketika istri saya sakit, mohon maaf, datang bulannya sampai 2 bulan. Seorang wanita yang datang bulan biasanya itu umumnya adalah 7 hari atau 6 hari. Yang paling lama datang bulan itu adalah 15 hari, 15 malam. Itu waktu yang paling lama untuk masa datang bulan. Adapun paling singkatnya datang bulan, 24 jam, 1 hari, 1 malam itu paling sebentarnya datang bulan.
Kemudian umumnya datang bulan biasanya antara 7 hari atau 6 hari. Paling banyak 15 hari, 15 malam. Ternyata istri saya itu datang bulannya nggak berhenti. Maka setelah 15 hari, 15 malam itu tidak dikatakan haid lagi. Maka namanya istihadah. Darah yang keluar di luar waktunya haid. Maka tetap wajib sholat, wajib puasa setelah 15 hari itu. Maka darah itu nggak berhenti sampai 2 bulan, saya berusaha untuk ikhtiar berobat. Saya bawa ke bidan, salah satu bidan yang dekat rumah di sini, bidan di Otista, bidan yang sudah senior, sudah sepuh, sudah dulu istri saya melahirkan di situ. Diperiksa oleh bidan, pakai USG, ternyata di dalam rahimnya ada gelembung-gelembung kecil yang pecah. Terus menerus. Kata bidan, saya belum nyampe ilmunya tentang penyakit ini. Nanti aja ketemu sama dokter kandungan, kata bidan, hari Selasa. Waktu itu saya periksa malam Jumat, habis Isya. Ditawari oleh bidan untuk periksa hari Selasa pagi jam 7. Saya menyampaikan kepada bidan, mohon maaf Bu, saya nggak bisa karena saya harus ke Jawa Timur, mengantarkan anak pesantren ke Jawa Timur. Karena sudah beli tiket, waktu itu sebelum PPKM. Ketika nyampe di Jawa Timur di pesantren, ketemu dengan pengobatan yang namanya bioelektrik ini. Saya diterapi, alhamdulillah, istri juga diterapi. Kemudian saya minta kontaknya yang di Jakarta, mudah-mudahan ada, ternyata ada, alhamdulillah. Setelah pulang dari Jawa Timur, istri diterapi oleh terapis perempuan sampai 5 kali pertemuan. Setiap pekan 5 kali, kemudian disuruh minumnya kunyit dengan dikeprek dan kasih asam dengan campur air yang mendidih, diminum ketika sudah hangat, dan alhamdulillah selesai. Normal kembali dengan terapi bioelektrik itu. Orang itu menemukan alat itu bermanfaat buat umat. Namanya Ustadz Wahyu Pujinanto. Beliau dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Beliau pengen agar alat ini bisa bermanfaat buat umat. Agar saudara-saudara kita muslim bisa menggunakan alat itu. Dan alhamdulillah setelah di Jakarta kita mengadakan pelatihan untuk penggunaan alat itu dan bermanfaat, alhamdulillah. Ada orang sakit gigi diterapi dengan itu, alhamdulillah. Orang pegal-pegal, sakit pinggangnya dengan alat itu selesai. Ibu-ibu yang, mohon maaf, kanker. Nah, kanker payudara, alhamdulillah, Allah kasih sembuh dengan itu. Ternyata yang bekerja itu adalah sistem yang Allah sudah ciptakan di dalam tubuh manusia yang luar biasa. Ketika sistemnya itu disentuh, dialiri dengan aliran listrik, maka sistem yang tadinya berhenti berjalan. Dan alhamdulillah Allah kasih sembuh dengan alat itu. Di situ peran Allah sebagai penyembuh, karena ketika Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, maka Allah bersamai juga bagaimana kesehatannya, perlindungannya.
Ketika ada masalah kemudian disentuh dengan alat itu dengan sentuhan jari terapis, maka tubuh manusia yang sakit tadi berjalan sistemnya yang ada di tubuh manusia itu dengan sembuh. Itu Ustadz Wahyu Pujinanto menemukan alat bioelektrik yang bermanfaat buat kesehatan manusia, buat mengobati orang-orang yang sakit. Alhamdulillah. Contoh real. Khairun nas anfa'uhum linnas. Contoh nyata bahwa Allah yang berikan beliau meneliti listrik dengan menemukan alat bioelektrik ternyata bermanfaat buat manusia. Dan beliau berusaha terus untuk bagaimana agar masyarakat mengenal alat itu dan bisa menggunakannya. Terutama untuk bisa menjadi dokter di keluarganya masing-masing. Dan kalau bisa menolong kepada orang lain. Bapak Ibu yang berminat untuk bisa menjadi dokter keluarga, bisa menjadi terapis keluarga, untuk bisa insya Allah bisa menghubungi kami untuk bisa pelatihan itu dan merasakan bagaimana alat itu bisa dirasakan kemanfaatannya. Saya dan keluarga alhamdulillah sudah merasakan manfaatnya itu. Dan Masjid Abu Bakar As-Siddiq yang di Otistaraya ini dijadikan oleh beliau tempat Dewan DPD ya, Dewan Pimpinan Daerah Jakarta Timur. Bisa pelatihan, bisa pengobatan di situ, insya Allah ya bermanfaat. Itu contoh real seorang yang dikasih oleh Allah kelebihan untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Apalagi di ranah kesehatan ini banyak sekali yang namanya kemusyrikan. Na'udzubillah. Contoh real yang sudah kita lewati, bagaimana seorang ponari yang punya batu itu sampai pada banyak orang yang menggadaikan akidahnya kepada batu itu. Kemudian lagi yang di Pasuruan, Ningsi Pinangsi itu pasiennya luar biasa banyaknya ngantri. Itu pengobatan dukun. Dan ini bagi solusi untuk bisa mengobati, untuk bisa membantu orang lain, menyehatkan orang lain dari berbagai macam penyakit. Insya Allah berbagai macam penyakit bisa diobati kecuali dua. Dengan alat itu dua. Yang nggak bisa yaitu patah tulang dan luka terbuka. Itu yang nggak bisa pakai bioelektrik. Selain itu insya Allah bisa. Ya. Jadi Bapak Ibu yang mulia, yang terhormat, ingin bagaimana merasakan alat itu bisa menghubungi kami di Masjid Abu Bakar As-Siddiq di Otistaraya 411 Jatinegara, Jakarta Timur. Untuk bisa berbagi, untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan kesehatan, insya Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Bapak Ibu yang mulia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua insya Allah. Mohon maaf, boleh bertanya sampai jam berapa saya menyampaikan ini, Ibu? Belum ada informasi kemarin. Bapak Ibu? Atau ada tanya jawab? Pak Hari? Ya boleh. Ada rekan-rekan yang mau bertanya atau bagaimana? Silakan. Iya. Langsung. Silakan yang mau bertanya.
Pak Adrian, ada pertanyaan Pak Adrian? Baru masuk nih Pak Adrian. Sampai jam berapa Pak? Hari? Kita biasanya sampai jam 11 Pak. Jadi kita ini aja. Sekarang kita buka pertanyaan aja. Baik, baik, baik. Ada yang pertanyaan, Ibu Ratih? Sebentar lagi saya sampai ke PMI, jadi takutnya nanti pas jawab udah ini sudah sampai. Oh ya. Yang lain ya. Pak, itu saya tanya juga Pak ya. Alat listriknya Ya, itu berupa apa itu Pak ya? ya, kalau Pak Hari ada waktu bisa berkunjung ke Masjid Abu Bakar Siddiq di Otista Raya. Nanti saya praktekkan kepada Pak Hari bagaimana merasakan enaknya pakai alat itu. Wah mantap. Di dekat rumah saya juga. Di mana Pak Hari? Saya di sini di Kalimalang Pak. Oh dekat, mari Iya. ke sini. Saya praktekkan. Pak Hari juga insya Allah bisa untuk menjadi dokter keluarga insya Allah. Itu sistemnya beli atau gimana Pak? Atau ada franchise-nya atau bagaimana Pak? Oh alatnya yang yang bikin foundernya. Nah. Jadi dari Jogja kirim ke sini, alatnya itu sangat-sangat murah sekali. Cuma 100.000 Pak Hari. Allahu Akbar, 100.000 ya? 100.000. 100.000? Oke. Iya. Kalau ke dokter berapa Pak Hari? Kalau dokter aja 500 juga ada Pak. Itu memang cuma ini alat diperiksa doang. Untuk membantu orang lain. Oh iya benar. Ya, untuk Ayo bantu Tuhan Pak. Pak Adrian ada pertanyaan? Enggak baru masuk, jadi ini masih di PMI. Kita lagi ada donor darah Pak di PMI untuk Budut 84. Jadi donor darah dengan donor kontrafalen. Yang bekas-bekas COVID, yang penyintas COVID. Alumni saya, alumni COVID. LC lulusan COVID. Benar juga. Itu dengan penyakit yang sekarang ini, gimana itu? Saya belum dengar dari awal. Kenapa? Coba diulangi. Ya, jadi dengan keadaan COVID sekarang ini apa sih, alat atau apa tadi? Maaf nih, saya baru masuk nih, Ustaz. Jadi alatnya itu bioelektrik. Ya, elektrik. Bio pakai tubuh manusia yang mengobatin tubuh manusia tapi disambungkan kepada listrik. Oke. Ini mengganti sel atau apa nanti ininya? Tujuannya nanti yang pertama bisa menstimulus saraf-saraf, kemudian melancarkan peredaran darah. Bisa ya, testimoninya udah banyak, saraf kejepit, kemudian kanker payudara, kemudian yang sudah saya alami itu istri saya tadi pendarahan haidnya 2 bulan selesai. Kalau dengan hipertensi? Hipertensi, insya Allah Pak, bisa Pak. Bisa ya? Ya, saya suka marah-marahin Hari. Kapan ada waktu ke Masjid Abu Bakar? Boleh, insya Allah nanti bareng sama Pak Hari ya. Iya. Ya. Nanti PA ke nomor saya dulu. Insya Allah. Jazakallah khair. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Didi. Mau tanya alamatnya mana Pak Ustadz kalau kita mau coba gitu? Di Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Jalan Otista Raya, 411 Jatinegara, Jakarta Timur. Otista Raya 411 ya Pak Ustadz ya? Dekat toko buah itu ya Pak? Dekat dengan toko buah. Ya. Benar sampingnya. Ya. Jadi di situ ada toko buah apa namanya Pak?
Prestif. Oh, Prestif. Nah, sebelahnya ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Ber-AC semua ya. AC. Lantai 3 ya? 6 lantai. 6 lantai? Ya. Oke. Nanti kantornya di lantai 5. Oh, jadi saya langsung ke lantai 5 aja? Iya, nanti. Ketemu kapan Pak Hari? Ya, insya Allah nanti saya WA lah, Pak. Iya, rencana kapan mau ke sini? Kapan ya? Kapan aja saya sih dekat. Kapan aja bisa mampir gitu. Bareng ya, Ri ya? Boleh. Kita bareng. Nanti yang terapis putih juga ada istri saya nanti. Oh iya. Jadi yang perempuan, laki-laki sama laki-laki nanti. Insya Allah. Ini sangat manfaat sekali alatnya Pak Hari. Iya Pak, nanti saya coba dulu. Iya. Ada rekan-rekan ada pertanyaan lain tentang tema kita ini? Nina mau tanya nggak Nina? Mau ikutan juga dong Pak Ustadz. Boleh. Kebenaran teman kita ini Nina baru ini ya Nin ya, mendapat kasih sayang Allah dengan ujian apa Nin? Apa ya? Habis COVID, kanker ya Nin ya. Insya Allah ini merupakan satu ikhtiar ya Nin ya. Amin. Insya Allah, Bu Nina. Kebenaran saya juga punya anak ini Pak Ustadz dengan apa namanya autism, apakah itu bisa juga? Tapi udah dewasa sih usianya, apakah bisa terbantu juga dengan alat itu atau bagaimana ya? Ya, insya Allah. Sudah pernah ada testimoninya? Ada. Nanti akan bisa membantu ya, insya Allah dengan alat itu insya Allah. Dan ibu bisa menjadi terapisnya. Boleh. Segera yuk Om Hari kita ke sana Om Hari. Boleh ntar kita ini. Ya, manfaat sekali Ibu. Bapak, Ibu Bapak manfaat sekali. Ayo kita sama-sama menyehatkan umat. Iya. Nina bisanya weekend ya Din, Sabtu Minggu. Iya, insya Allah. Allah. Kali. Kita nanti janjian sama Ustadz Abdullah ya. Sabtu depan atau minggu depan boleh. Sabtu lah boleh Pak. Sabtu enggak libur Pak. Enggak. Saya bagian jaga masjid Pak Hari. Oh. Itu satu kali treatment ya? Berapa lama ini? Pengobatannya? Ya, pengobatannya berapa lama Pak? Waktunya. Kalau yang saya praktekkan kemarin orang yang sakit gigi yang bengkak itu 10 menit sampai 15 menit dipegang giginya itu alhamdulillah bengkaknya hilang, sakit giginya juga alhamdulillah sembuh. Jadi sekali jalan itu bisa berapa penyakit? Kalau memang penyakitnya banyak, komplikasi berarti bertahap ya nanti terapinya apa 2 kali, apa 3 kali gitu ya. Atau nanti yang penting nanti kalau bisa sih Bapak Ibu bisa menerapi keluarga sendiri gitu. Jadi nggak masuk orang lain, jadi terapi di rumah sendiri bersama keluarga sendiri. Ya nungguin Om Hari aja, bareng-bareng gitu Om Hari. Om Hari bersama para ponakannya ya. Program Rohis B84 Om Hari. Siap, nanti kita bikin ininya deh, agendanya ya. Siap. Siapa yang mau bergabung nanti hari Sabtu minggu depan lah. Nanti ketemu di sana gitu. Jam berapa? Jam kira-kira pagi apa sore Pak enaknya? Kalau kita kan ada standby di sini, jadi tergantung bapak-bapaknya tempatnya pagi apa betul. Kalau yang nyantai berarti bisa habis zuhur, ibu-ibu sudah selesai masak, udah habis zuhur nyantai. Di sini ibu-ibunya nggak masak Pak. GoFood. Mereka pintar masak tapi masak bodoh.
Pagi juga boleh jam 10. Siap. Boleh. Mantap tuh. Jadi gua ke tempat lo jam berapa tuh ya? Langsung aja ke sana. Dari ujung dunia ke ujung dunia. Insyaallah ada lagi yang mau bertanya perihal tema kita? Itu ada efek sampingnya nggak, Ustaz? Alat itu tidak ada efek samping, Pak. Yang untuk efek ke depan? Efek depan, efek ke depan ada, efek depan, betul. Efek depan buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya kan ini usia di atas 50 nih. Betul. Orang biasa mempertanyakan efek depan. Nanti Pak Adrian buktikan sendiri nanti efek depannya. Ya. Kalau yang ibu-ibu kata si foundernya ini, ibu-ibu yang sudah biasa pakai alat itu, bisa itu apa namanya kenceng lagi itunya dan bisa sempit itunya katanya. Woi. Jadi cabang. Yang penting kan sehat dulu Pak, insya Allah Pak. Ya betul, insya Allah. Ini ke depan sih ngikutin insya Allah. Hipertensi itu kan pengaruh sama gula darah. Betul. Nanti kalau gula darah yang dipegang itu titik-titik yang pankreasnya ya. Pankreas, oh iya betul. Betul pankreas. Jadi ada titik-titik pankreas yang perlu di diperbaiki. Iya, di situ dipegang yang titik saraf titik pankreasnya. Boleh. Nah, insya Allah. Jadi tambah semangat nih Pak Hari. Om Hari. Ya, menyehatkan umat, bermanfaat buat umat insya Allah. Insya Allah. Ini teman-teman yang lain. Insya Allah ini satu usaha lah ya. Gimana juga ilmu itu kan datangnya dari Allah. Kita niatnya bukan karena alatnya, bukan karena apa. Semuanya atas izin dari Allah. Nah, itu aja. Betul. Ya, insya Allah. Kalau lambung bisa Pak ya? Lambung kronis gitu? Lambung, insya Allah nanti titik lambungnya diterapi. Ya, insya Allah. Ada lagi pertanyaan rekan-rekan? Kalau nggak ditutup dengan doa aja Pak Ustadz Abdullah. Baik. Silakan Pak Abdullah. Baik. Insya Allah kita. Pak Ustadz, minta nomor telepon dong Pak Ustadz. Boleh. Nanti saya kasih ya, ada. Oh ada di Bari. Ada. Di grup di chat ini Pak Ustadz. Siap. Di chat. Ya oke. Insya Allah Sabtu depan ya. Ya insya Allah. Nanti rekan-rekan ntar saya kasih di WA grup aja. Di WA grup Majelis Rohis, alamat Pak Ustadz dan nomor teleponnya. Siap. Hari. Ya. Mau usul dong, boleh nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengingat tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa penggunaannya mudah, tidak ada efek sampingan, harganya terjangkau. Bagaimana setelah ada testimoni dari Hari dan teman-teman, kita beli alat tersebut, lalu kita pelatihan di depan laptop gitu ataupun di mana ya, sehingga yang tadi niatnya supaya bisa dimanfaatkan banyak orang itu bisa tersampaikan gitu. Jadi ini cuma sekedar usul aja. Boleh. Nanti kita. Terima kasih. Jadi kita beberapa orang kita akan ke masjidnya Pak Abdullah Soim ini, kemudian kita beli beberapa lah, terus kemudian setelah itu testimoni. Nah, insyaallah. Tapi kalau yang mengoperasikan Hari mah gue ragu deh. Enggak, kita sendiri. Jadi kita udah beli alatnya, kita janjian harinya apa, terus Pak Ustadz yang memimpin, mengarahkan, kita ngerjain di rumah. Diri kita sendiri dulu. Iya. Baru kita udah mantap, baru kita lakukannya ke keluarga kita seperti Pak Ustadz bilang. Kalau Andrea bisa ngapain ke Hari ya?
Enggak kan buat diri sendiri dan keluarga ya. Iya. Ya, saya daftar jadi keluarga apa hari aja. Ahwan Ustaz, ya kita memang begini. Apa namanya, menyembuhkan hal-hal kayak gini susah memang. Iya, memang ini solusi, Pak. Iya. Ya, insya Allah. Solusi untuk kesehatan. Jadi saya juga baru kenal 2 bulan dan alhamdulillah saya dan keluarga merasakan manfaatnya. Iya. Kalau begini ada doanya nggak kita Ustaz mulainya? Kita pertama Bismillah, sama baca salawat saja. Ya, habis itu kita pasrah ya la haula wala quwwata illa billah. Ya, insyaallah. Insyaallah lah. Ya, Om Hari boleh nih Om. Ponakannya nunggu ya. Ya, insyaallah. Ya Pak Ustadz, silakan ditutup dengan doa Pak Ustadz. Ya. Baik, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi menjelang siang hari ini bermanfaat buat kita semua, mudah-mudahan. Kemudian Allah jadikan kita orang-orang yang berusaha berbuat baik. Amin. Amin. Kabul ya Allah. Dengan kita nanti belajar trik untuk bermanfaat buat diri dan keluarga, saudara, insya Allah hari Sabtu yang akan datang, insya Allah ya, jam 10. Insya Allah jam 10 Pak ya. Di Masjid Abu Bakar kita juga ada ruangan yang luas. Insya Allah. Pulangnya ke catering Indri. Insya Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbi. Bagi jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Fataqdilana biha jamil hajat. Udahirna biha min jami'i sayyiat. ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, minal muslimin ya Allah. Allahumma ya Allah, satukan kami, jadikan kami saling bersaudara ya Allah. Alif baina qulubina, satukan di antara kami ya Allah, persaudaraan ini sampai kepada surgamu ya Rabb. Allahumma ya Allah, mudahkan yang sulit, mudahkan yang sulit juga urusan kita ya Allah, mudahkan ya Allah, sehatkan kita ya Allah, sehatkan ya Allah, zahiran wa batinan, jauhkan dari segala macam penyakit ya Allah, zahiran wa batinan ya Allah, berikan pada kami husnul khatimah, wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya Rabb. Berikan kepada kami Allah, wafatkan min husnul khatimah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukupkan ya Allah rezeki kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Jangan umur kami sehat wal afiat untuk ibadah kepadamu ya Rabb. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Pak Ustadz Abdullah Saim. Kalau kita bisa ketemu lagi di Sabtu mendatang. Sabtu ya. Sabtu jam 10 pagi ya Pak. Oh, mohon maaf Fahri, mohon maaf. Lupa. Mohon maaf, Sabtu itu ada pelatihan bersama foundernya. Ya. Kalau pengen ikut pelatihan lah, saya juga mendampingi foundernya yang datang dari Jogja di Jakarta Pusat pelatihannya.
Hari Sabtu itu. Iya, jadi Sabtu tanggal 4 ya. Sabtu tanggal 4 di Jakarta Pusat di mana, Pak? Ya, nanti kalau saya kirim anunya, kalau mau ikutan, langsung ketemu foundernya, bagaimana beliau menjelaskan hubungannya listrik dengan kesehatan, hubungannya listrik dengan berbagai macam penyakit. Insya Allah kalau Sabtu ini saya belum bisa karena mendampingi founder pelatihan di Jakarta Pusat. Oke. Ya udah. Lupa, mohon maaf. Ya udah nanti kita bikin janji aja lah sama Pak Ustadz lagi ya. Iya, kalau mau Sabtu yang akan datangnya. Oke. Sabtu. Minggu depan. 2 minggu lagi ya, Pak ya? Iya. Lupa saya nyelon. Insya Allah, Pak. Nanti kita sebarkan di grup WA grup kita. Kalau yang mau ikut silahkan. Kalau Pak Hari duluan juga boleh ke masjid di sini. Nggak harus Sabtu. Siap. Kalau saya siap aja, deket soalnya. Iya. Yang penting efek ke depan tuh, Pak. Ya. Insyaallah, Pak. Terima kasih, Pak, atas tausiahnya. Insyaallah bisa berguna bagi kita juga untuk kehidupan kita. Insyaallah. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Salah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, makasih semuanya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, siapa yang mau ikut silahkan mendaftar ya. Nina daftar. Nina daftar. Adrian daftar. Siapa lagi? Dina daftar. Dina. Dedi daftar. Jadi insyaallah. Nanti saya Dina bikin itunya ya. Bikin daftarnya. Dina apa Ami? Ami mana ya? Ami udah hilang. Daftar ya. Insya Allah. Ya, Dina ya daftarnya ya. Dina, di-mute dulu, di-unmute dulu. Mau daftar juga dong. Aku tadi daftar ini ke donor. Nita daftar juga dong. Siap. Nanti dikirim. Di grup aja ya, Ri. Ya, di grup aja. Nanti ya. Tinggal isi masing-masing ya. Oke. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum rekan-rekan. Salam.